فبالله الله عليه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة وسوسة إلى روح معرفة إلى بسم حضرة وسوسة إلى أرواح شيخنا وشيخنا معلمنا ورب روحنا وإلى حضرة وسوسة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وأجدادنا وإلى حضرة وسوسة إلى أرواح جميع الكفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح من أسس هذه القرية اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوا على النبي محمد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا عظيم يا الله يا عليم يا الله يا عليم يا الله يا كريم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا شكور يا الله يا صبور. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي وكفى. الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه هم أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وبارك وسلم أجمعين أما بعد أيها الحاضرون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah, segenap jamaah salat maghrib yang berada di musola Al-Muhajirin yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak mempertemukan kita, mendudukkan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, sekaligus dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dalam rangka thalabul ilmi fardhah. Mudah-mudahan langkah kita, duduknya kita di majelis ta'lim ini menjadikan sababiyah, mudah-mudahan menjadi sababiyahnya dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebelum kali mari kita doakan semua saudara kita, lingkungan kita, khususnya keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sehat, mudah-mudahan kesehatannya selalu dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, tema kajian malam ini membahas mengenai fadilah amal ibadah kurban. Karena sebentar lagi insyaallah besok di hari Selasa pemerintah sudah mengumumkan tanggal 20 Juli ini tepat jatuh tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Namun di tengah-tengah kondisi pandemi, maka dari itu sebelum ngaji perlu saya sampaikan, menghadapi wabah atau yang lebih keren dengan pandemi ini, yang pertama kita harus membangun mental spiritual. Karena wabah itu tidak cukup dihadapi dengan regulasi, dengan aturan-aturan saja, tidak cukup. Dan program pemerintah pun tanpa didukung oleh masyarakat yang kuat imannya, semua program akan sia-sia. Maka Syekh Subakir, beliau seorang waliullah dulu yang numbali tanah Jawa. Asli beliau dari Turki, Istanbul. Beliau dulu diutus seorang raja, seorang khalifah supaya datang ke tanah Jawa. Karena waktu itu ribuan ulama
yang berjuang di tanah Jawa habis ditelan oleh bangsa jin, ditelan oleh bangsa makhluk yang tidak kelihatan mata, tanpa jejak, tanpa mayat, tanpa kuburan, ribuan ulama. Maka beliau adalah seorang waliullah, zuhudnya luar biasa, tingkat waliannya luar biasa, termasuk min waliyul qutub. Nah, dalam kitabnya namanya kitab Fafirru ilallah, beliau menjelaskan mengenai wabah atau menghadapi kondisi wabah. Karena wabah ini sudah ada di zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan menghadapi wabah karena wabah ini mutlak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas dari tampur atau campur tangan manusia, terlepas dari pembicaraan konspirasi, tapi yang jelas wabah itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Untuk menguji kepada hambanya yang beriman kepada Allah. Maka cara menghadapinya adalah nomor satu, tingkatkan spiritual kita, iman kita, mindset kita dirubah. Yang selama ini sudah didikte oleh berbagai logika, kita ini hidup sudah sering mengandalkan kartu, punya kartu BPJS, kartu ini, seakan-akan kesehatan kita digantungkan di sana. Seakan-akan nyawa kita ini digantungkan dalam kartu itu. Nah, ini kita selama ini tidak pernah merasa bahwa kita ini mindset hidupnya sudah dirubah. Allah di mana tidak tahu. Nah, disinilah adanya pandemi ini Allah memberikan ujian kepada kita. Kalau kalian beriman kepada Allah, coba gantungkan hidupmu, sehatmu, warasmu, sakitmu, nasibmu, dan semua itu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Yang punya sifat membunuh, yang punya sifat menghidupkan hanya Allah. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini harus ditanamkan dalam diri kita supaya apa? Tidak cemas menghadapi wabah, tidak cemas, tidak gelisah, tidak takut, tidak keder, tidak gampang terbawa oleh provokasi. Maka satu, kuatkan iman, mental, spiritual kita. Caranya bagaimana? Gantungkan hidup kita, sandarkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita betul-betul bisa menghayati ke arah situ, baru nanti yang kedua, regulasi kita gunakan. Regulasi, aturan baru kita pakai. Dua-duanya harus dipakai. Maka ulama mengajarkan kalau ada wabah jangan menyepelekan, jangan pula berlebihan. Berbahaya. Timbul fitnah di antara lingkungan kita, ujungnya akan menjadi konflik horizontal. Meremehkan bisa jadi dari Anda yang kena. Maka sikapnya tawasud, ambil dua-duanya. Pertama, kuatkan minta. Kita ngaji seperti ini lagi hifdzun nafsi. Dan sekarang dalilnya itu hifdzun nafsi. Pakai masker, hifdzun nafsi, menjaga diri. Terus apa lagi? Mengikuti PPKM, hifdzun nafsi. Karena kata mereka dalilnya hifdzun nafsi fardhu 'ain. Menjaga ini kaidah bukan Quran. Menjaga diri di berbagai penyakit itu fardhu 'ain, wajib hukumnya. Nah, hifdzun nafsi ini kan caranya ada dua. Ada melalui teori logika, ada cara yang melalui
memperkuat iman dan spiritual kita. Coba kita ini hidup berubah, digantungkan betul nasib, rezeki, hidup, sehat, mati, sakit, gantungkan kepada Allah. Kalau sudah betul-betul bersandar kepada Allah, insya Allah menghadapi apapun kita akan kuat, tenang. Kalau sudah tenang, imun menjadi kuat, pikiran menjadi tenang juga. Sallu ala Nabi Muhammad. Selanjutnya, mari kita kaji mengenai fadilah. Fadilah ini artinya nilai keutamaan. Sebelum fadilah saya sampaikan, seringkali pertanyaan, bagaimana Pak Kiai hukumnya itu lebih dulu korban apa lebih didahulukan nikah? Ini sering orang kadang-kadang belum paham, padahal ngaji bertahun-tahun. Lebih dulu nikah atau lebih dulu korban? Kita ini punya duit cukup buat beli kambing, kita ini belum paham ilmunya, yang afdal yang mana? Perlu kita pahami antara nikah dengan korban, substansi hukumnya sama. Substansi hukumnya sama. Sama-sama menjadi sunnah muakkad. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah mampu. Nah, hari pendapat seperti ini itu pendapatnya Imam Syafi'i. Beda dengan pendapat Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan korban hukumnya wajib. Bagi siapa? Lil musir, bagi orang yang mampu. Hukumnya wajib. Maka yang paling tengah-tengah mengambil madhab Imam Syafi'i menjadi sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini kapan jatuhnya? Jatuhnya sunnah muakkad itu seumur hidup sekali. Di jenengan pertama korban itu jatuh muakkad. Nanti yang kedua, ketiga, seterusnya sampai 100 kali umpama itu jatuhnya sunnah ghair muakkad. Jadi yang disunnahkan muakkad ini seumur hidup hanya sekali. Sama dengan haji. Dengan haji seumur hidup yang wajib hanya sekali. Haji yang kedua, ketiga, keempat sunnah. Jadi jelas kalau ada pertanyaan tadi, dasar hukumnya sama. Lalu lebih dulu mana perintah khitabnya antara nikah dengan kurban? Tentu jelas jawabannya lebih dulu akikah. Kenapa? Karena akikah ini perintah hukumnya setelah manusia lahir. Sedangkan kurban itu perintah hukumnya atau mukhatab hukumnya adalah setelah manusia dewasa, sudah balik. Maka dari itu kalau ada anak kecil kok kita korbani, contoh kita punya anak, kita korbani, boleh apa tidak? Boleh. Tapi nanti dia setelah balik, setelah tua, jatuh muakkadnya setelah dia dewasa. Pahala yang waktu sebelum dewasa itu diambil oleh orang tua, karena anak sebelum balik tidak punya beban dosa, tidak punya beban pahala. Maka dari itu kembali tadi, kalau pertanyaan itu jawabannya afdolnya nikah dulu baru berkorban. Kalau bicara boleh, boleh semua. Tapi kalau bicara afdol, afdolnya nikah dulu baru korban. Nah, kalau bicara boleh, monggo. Fikihnya itu mengatakan mau korban dulu boleh, nikah dulu boleh, tidak apa-apa. Ini bicara afdol, nikah dulu
baru berkurban. Sallu ala Nabi Muhammad. Mari kita lanjutkan mengenai fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa 'an Ali radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi ila syar'il udhiyah kana lahu bi kulli khutbah 'ashra hasanah wa maha 'anhu 'ashra sayyi'ah wa rafa'a Allah lahu 'ashra darajah wa idza takallam fi syiraiha kana lahu kalamuhu tasbihan wa idza naqada samanaha kana lahu bi kulli dirhamin sab'u mi'ati hasanah wa idza tarahaha 'al-'abdi yuridu dabhaha istaghfara lahu kullu khairin min mawdi'iha lil-'abdi as-sabi'ah wa idza aqra damaha khalaqallahu bi kulli qudrah min kamiha ashraba min al-malaikah yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bicara fadilah. Fadilah ini atas dasar hadisnya Kanjeng Nabi. Nabi mengatakan man kana lahu sa'adun falam yudqi fala yaqrabanna musallana. Artinya siapapun yang sudah mampu beli hewan kurban lalu tidak mau beli, mampu tidak mau beli, manusia macam ini katakannya Nabi fala yaqrabanna musallana, kalian jangan mendekat-dekat tempat sholatku. Tafsirnya apa? Maksudnya adalah orang macam ini di padang mahsyar nanti tidak akan mendapat pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pengertian mampu ini bagaimana? Atau kadar mampu itu bagaimana? Nah, Imam Mawardi di dalam kitab Al-Iqna beliau memberikan penjelasan. Maksud mampu begini, Pak. Jenengan di tanggal 10 bulan Dzulhijjah besok sampai akhir tasrek punya duit lebih cukup untuk beli hewan kurban. Jadi punya duit lebih cukup buat beli hewan kurban. Contoh, ini duit lebih, Pak. Motor sudah dibayar, mobil sudah dibayar, rumah sudah dibayar, anak sekolah sudah bayar, listrik sudah, semua sudah. Lalu punya duit lebih cukup untuk beli hewan kurban. Kalau sekarang paling tidak 2,5 juta. Dengan tanggal 10 besok sampai akhir tasrek punya duit cukup beli hewan kurban, maka di situ jatuh hukum sunnah muakkad segera untuk membeli hewan kurban. Kalau tidak mau beli, maka Rasul mengatakan jangan mendekat-dekat tempat sholatku. Artinya jenengan besok di padang mahsyar tidak akan ditolong oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pun menjelaskan. Kata beliau, man kharaja min baitihi ila syar'il udhiyah kana lahu bi kulli khutwah 'ashru hasanah. Dari hadis tadi ya, hadis tadi kan kesimpulannya ini bahwa berkorban ini nilainya luar biasa, jatuh hukumnya sunnah muakkad, nilainya tinggi. Sampai Rasul menjelaskan kalau tidak mau berkorban jangan mendekat-dekat tempat sholat. Kesinambungan dengan hadis yang lain
yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan man kharaja min baitihi, siapapun yang keluar rumah lalu tujuannya untuk membeli hewan kurban, dengan keluar dari rumah niat untuk beli hewan kurban, maka kana lahu bi kulli khutbah, setiap satu langkah itu Allah berikan pahala 10 kebaikan. Niat datang ke lapak kambing untuk beli hewan kurban, satu langkah Allah berikan 10 kebaikan. Bukan hanya itu, satu langkah itu pula mahallah aslo sayyah, satu langkah itu Allah akan berikan pahala menghapus 10 kejelekan kita. Nah, sayyah ini apa? Sayyah itu perilaku yang menjadikan dosa tapi kita tidak ada unsur sengaja, itu namanya sayyah. Contoh, awalnya mata ini benar awalnya, tiba-tiba ada yang lewat, yang lewat ini orangnya suwadik, mulus, putih, nggak dilihat sayang, kan begitu, dilihat dosa. Itu namanya sayyah. Susah untuk menghindar, namanya sayyah. Susah untuk menghindar. Contoh lagi apa? Awalnya kuping ini benar, lama-lama nggak benar. Awalnya ini mulut benar, lama-lama nggak benar. Nah, yang begini setiap hari ini ada dalam diri kita, pasti ada. Apalagi sekarang zamannya media sosial. Nah, ini bisa dihapus dengan langkah tadi, tatkala dengan keluar rumah niat untuk membeli hewan kurban. Yang kedua, wa idza takalam fi syiraiha, setelah nyampe ke lapak pedagang, lalu dengan transaksi, omong-omongan, tawar-menawar harga hewan. Transaksinya itu, pembicaraannya itu Allah berikan pahala seperti orang yang lagi membaca tasbih. Nah, dari sini pula perlu saya ingatkan, dengan jangan pernah tertipu dengan pedagang-pedagang yang nakal. Contoh begini yang nakal, Pak. Dengan datang ke lapak pedagang, terus dengan nanya, ngobrol. Nah, dia bilang begini, Pak Haji, kalau mau beli kurban jangan nawar. Mosok mau masuk surga pakai nawar. Ini modus yang begini, modus pedagang. Kenapa? Dalam fikihnya berbicara. Dalam kitab fikihnya, orang jual beli itu hukumnya, sunnahnya tawar menawar. Maka Imam Mawardi menjelaskan, apabila ada jual beli yang tidak ada tawar menawar, itu hukumnya makruh. Dengan kita beli di Indomaret, kan bisa nggak boleh nawar toh? Nah, bahkan ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Gimana? Kita belanja di tempat-tempat yang tidak ada atau yang tidak boleh nawar, itu hukumnya makruh. Makruh itu bagaimana? Makruh itu apabila kita menghindar dapat pahala, kalau kita jalankan juga tidak dosa. Jadi belanja di Indo ini ya nggak dosa, tapi kalau bisa menghindar itu dapat pahala. Itulah namanya makruh seperti itu. Nah, kembali tadi, jual beli ini hukumnya, baiknya sunnahnya itu tawar menawar. Kenapa? Ya, dari tawar menawar itulah Allah turunkan rezeki bagi si penjualnya. Contoh, yang punya kambing belanjanya 2 juta,
buka harga 3 juta atau 3,5. Begitu ada pembeli, berapa ini Pak? 3,5. Langsung pembelinya ngomong, boleh enggak kalau 2,5? Berarti sudah lebih 500. Nah, dari sistem tawar-menawar inilah Allah ganti pahala seperti halnya orang yang lagi membaca tasbih. Maka kembali tadi, dengan kalau beli di pasar usahakan nawar, walaupun sudah ada harga, rasanya ada basa-basinya nawar. Itu yang bagus seperti itu. Makanya dalam hukum jual beli itu ada mustari, ada baik, ada pula akad, dan ada pula benda yang dijual, namanya mabih. Ada penjual, ada pembeli, ada bendanya, ada akadnya. Nah, akad inilah terjadi karena tawar menawar. Sekarang lanjut lagi. Setelah dibeli lalu dibawa pulang, baik diserahkan ke panitia ataupun dipotong sendiri. Karena kurban itu Pak, kurban itu hukumnya mau dipotong sendiri boleh, kalau bisa mau diserahkan panitia juga boleh. Dan dibentuk panitia ini supaya apa? Supaya lebih merata, lebih afdal dari pemotongannya. Dan jangan kalau diserahkan panitia sudah bahasanya lepas tanggung jawab, enak. Tapi kalau dipotong sendiri ribet, nanti belum apa itu bagi-baginya, nacak-nacak dan seterusnya, pokoknya ribet kalau dipotong sendiri. Tapi itu pun diperbolehkan. Wa idza torohaha al-ardi, setelah dibeli bawa pulang, jatuh tanggal 10, hewannya mau dipotong. Torohaha, dirobohkan. Di waktu mau dipotong, hewan dirobohkan. Nah, hewan dirobohkan jatuh ke bumi, bumi yang dipijak oleh hewan yang dipotong tadi, maka sampai Sabtu semua makhluk yang ada di bumi itu mendoakan kepada orang yang berkorban. Maka motong hewan korban yang bagus jangan ditembak, jangan pula dihajar, dipukul-pukul. Yang bagus ikat kepala, robohin. Biar apa? Bumi yang dipinjak tadi ikut mendoakan. Bahkan makhluk yang ada di bumi sampai Sabtu semua mendoakan orang yang berkorban. Terus setelah dirobohkan, wa'ila zabhaha, setelah dirobohkan lalu dipotong. Fi kulli qutratin, setiap satu tetes darah, maka khalaqallah asrata malaikah. Setiap satu tetes Allah jadikan 10 malaikat. Satu tetes darah hewan kurban Allah jadikan 10 malaikat. Kalau satu hewan ada berapa tetes Pak? Nggak bisa ngitung, apalagi sapi. Lalu malaikat ini apa tugasnya? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat tadi tugasnya mendoakan orang yang berkorban sampai nanti hari kiamat. Pun selesai, setelah dipotong lalu dibagi-bagikan. Wa idza qassama lahmaha, setelah dipotong lalu dibagi-bagikan, maka fi kulli lukmatin, setiap satu suapan daging yang dimakan oleh mustahik atau oleh orang yang kita beri, maka pahalanya seperti orang yang membebaskan budak. Perlu dipahami, membebaskan budak ini biayanya mahal, prosesnya lama. Persis kayak kita
mau pindah kewarganegaraan. Jadi WNA jadi WNI. Mahal. Syaratnya harus mungkin dulu 15 tahun dan tidak pernah tersangkut kriminalitas, baru boleh mengajukan menjadi WNI. Sama membebaskan budak ini mahal. Maka dulu di zaman Kanjeng Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab mendapat barokahnya Kanjeng Nabi. Kenapa? Saking bangganya Abu Lahab mendengar Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab punya budak, ya, punya budak yang bernama Suwaibah Aslamiyah. Saking bangganya Abu Lahab, langsung budaknya Abu Lahab, mulai hari ini barokahnya Muhammad, kamu bebas, merdeka. Dari membebaskan budak itu, Abu Lahab walaupun kafir sampai sekarang setiap hari Isnin Abu Lahab bebas dari siksa kubur, diangkat siksanya oleh Allah. Barokahnya apa? Barokah lahirnya Kanjeng Nabi ditunjukkan dengan sikap membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah Aslamiyah. Dan kembali tadi, setiap satu daging, ya, satu suap daging yang dimakan oleh mustahik, Allah berikan pahala seperti pahalanya orang yang membebaskan budak. Dan dari sinilah jelas dari pembelian sampai pembagian semua bernilai pahala. Artinya kembali tadi Kanjeng Nabi memberikan satu sugesti rangsangan kepada kita semua. Kalau memang sudah mampu, maka jatuh hukum sunnah muakkad karena fadilahnya luar biasa. Lalu sekarang berkembang, bagaimana kalau manusia hidup terus kondisinya seumur hidup belum bisa kurban? Kenapa? Kondisinya miskin ataupun fakir. Apakah ada gantinya amal ibadah kurban tadi? Atau apakah ada amal yang bisa membandingi amal ibadah kurban tadi? Nah, dijawab oleh beliau Imam Abu Lais atau Imam Al-Faqih Abu Lais menjelaskan, kata beliau, wa kullu man, setiap manusia, wa kullu man amilan amalan sholihan, setiap manusia yang berbuat amal soleh walaupun tidak berupa korban, contoh karena orang ini miskin, orang ini fakir, tapi amal solehnya banyak walaupun belum pernah korban karena kemiskinan tadi, maka amal solehnya itu pula nanti bisa menyelamatkan orang tersebut dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya amal ibadah korban itu adalah amal yang bisa menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar. Kata Rasul, ala inna udhiyah, wahai umatku ingat, udhiyah amal ibadah korban, al-munjiyah amal ibadah korban itu adalah amal yang bisa menyelamatkannya li sahibiha, bagi orang yang berkorban. Selamat dari apa? Selamat min haudil mahsyar, dari susahnya, repotnya kondisi padang mahsyar. Maka lebih spesifik lagi dijelaskan oleh Imam Abu Lais, amal ibadah kurban ini pun nanti akan menjemput kita dari mulai kita dibangkitkan dari alam kubur. Jadi bahasanya, idza sayhatan wahidatan fa'idahum jami'ul ladaina mukhdarun. Surah Yasin mengatakan, tiupan yang kedua, tiupan pertama jagat raya hancur, kiamat. Tiupan yang kedua, maka semua makhluk bangun, bangkit dari alam kubur. Mukhdarun, seperti persis kebijian yang tumbuh di musim hujan, hijau ranu-ranu, numbuh sesuai dengan perilaku amaliyahnya.
yang di dunia hobinya ngadu ayam, maka mukanya jadi bermuka kaya. Ada yang begini Pak, yang di dunia hobinya makan daging babi, daging anjing, nanti mukanya pun persis akan lumpuh seperti itu. Begitu pula yang amal solehnya luar biasa, walaupun di dunia jelek, hitam, gelap, keriting, bangkit dari alam kubur karena amal solehnya banyak, berubah menjadi bagus dan luar biasa. Maka bungkus yang kita pakai di dunia sudah tidak ada, tidak kepakai, hancur dimakan tanah, bungkusnya ganti amal soleh. Nah, dari situ amal ibadah kurban akan menjemput kita kemana? Menuju peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain ada yang berjalan menggunakan kepalanya, yang lain ada yang berjalan menggunakan perutnya, macam-macam. Ada yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki. Jenengan karena berkorban bisa naik kendaraan yang indah, yang teduh, yang adem, yang luar biasa nikmatnya. Ini maksud dari al-udhiyah al-munjiyah li sahibiha. Amal ibadah kurban itu bisa menyelamatkan manusianya dari susahnya pada masyarakat untuk hari kiamat. Hadirin rahimahullah, barangkali yang mau bertanya, monggo silakan. Sudah bisa, kalau ada monggo Pak, silakan. Yang mau tanya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kiai, nanya tentang kurban. Ya umumnya kalau di masyarakat itu kalau kurban dengan sapi 7 orang ya Kiai. Nah, lalu setiap berandai itu kalau misalkan mau masuk surga kita naikin ber-7 orang gitu Pak Kiai. Tapi ketika 7 orang itu berbeda amal ibadahnya gitu, yang satu ketinggalan gitu, yang naik sapi itu gitu. Dan kita yang berkorban dengan kambing sendiri itu lebih abdal mana, yang 7 orang itu atau yang sendiri gitu. Yang kedua, jika panitia kurban itu mengatakan kalau kurban sapi kita fasilitasi pembelian, tapi kalau kurban kambing beli sendiri aja, itu boleh apa enggak gitu dari pihak panitia gitu. Bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang korban juga Pak. Itu misalkan contoh kita berkorban, kan itu pakai nama nggak Pak pada saat penyembelihan? Ada orang banyak berkata harus disebutkan nama kita. Ada juga nggak perlu. Itu baiknya seperti apa Pak? Mungkin itu aja. Terima kasih. Mengenai kegiatan penyembelihan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan mengenai masalah lebih afdol kurban sapi atau lebih afdol kurban kambing. Kalau bicara boleh, dua-duanya boleh. Dalam kitab Mahalibul Yubi, kaulnya Imam Rafi'i menjelaskan lebih afdol kurban kambing. Afdolnya di mana? Dari sisi hewannya, hewan yang paling afdol buat kurban itu adalah kambing, baru unta, baru sapi, baru yang lainnya. Contoh daerah-daerah yang tidak ada unta, tidak ada sapi, tidak ada kambing, adanya kerbau, itu juga boleh pakai kerbau. Yang tidak ada kerbau, daerahnya adanya kuda, boleh pakai kuda. Tapi yang afdol hewan itu untuk kurban
korban untuk nikah adalah kambing. Maka dari itu sampai diperluas dengan kita mahalipun yubi, orang akikoh itu tidak boleh pakai sapi, Pak. Harus pakai kambing. Nah, contoh dengan panitia, ada orang mau nikah, lalu dengan panitia ini mau pembelian sapi kurang 1 orang. Mentang-mentang ada jamaah mau nikah, dengan duitnya langsung digabungkan. Udah Bu, gabung saja sama ini kurang 1 ini. Ini nggak boleh Pak. Ini beda niat. Yang ibu mau nikah, sementara saudara kita ini yang 6 orang mau korban. Jadi tidak boleh dicampur aduk. Sampai pemotongan pun, kita kasih tahu Pak, pemotongan, umpama besok di lingkungan kita itu ada kambing nikah, ada kambing kurban, dagingnya dipisahin Pak, dipisahin. Itu beda niat, beda hasil, beda cara. Daging nikah sunnahnya dibagi matang, masaknya jangan terlalu pedas. Itu kalau nikah. Kalau daging kambing kurban bebas, mau bagi mentah boleh, mau bagi matang juga boleh. Itu perbedaannya di situ. Maka kembali tadi pertanyaan, lebih afdol mana, korban kambing sama sapi? Lebih afdol korban kambing. Bicara boleh, boleh semua. Nah, karena zaman sekarang ini mindsetnya manusia sudah berbeda, berubah pula. Katanya kalau kambing jarang yang mau bagi lain apa? Pada kolesterol, pada blood drop, pada darah tinggi. Itu pakai kayak blood drop tuh. Ya udahlah, nggak apa-apa, sapi saja. Nah, tadi berkembang mengandai-andai, umpama ada 7 orang. Ini yang 1 anggota ini orangnya sering judi, sering mabuk, tapi korban. Ada nggak begini Pak? Judi, mabuk, tapi korban. Anggotanya nimbrung sama orang yang soleh. Apakah yang 1 ditinggal, ditendang, atau mungkin nggak naik? Begitu. Ini aneh-anehnya. Oh, sampai kan belum dingaku, waktu sampai beli atau pelaku ya sampai masa naik. Nah, begini Pak, saya kasih tahu penjelasan mengenai masalah fadilah korban. Contoh dari kasusnya seperti ini. Yang 1 di mana boleh naik apa tidak? Yang 1 contoh orang ini korban, tapi sisi lain faseknya luar biasa. Fasek kenapa? Fasek karena mabuk, fasek karena judi, fasek karena zina, fasek. Dosa-dosa besar itulah yang menjadikan kita fasek. Nah, lalu bagaimana nanti konsekuensinya? Kalau orang fasek seperti ini, fadilahnya korban akan menghapus kefasekannya, dihapus kefasekannya. Jadi intinya tetap dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panitia, kalau ada orang fasik mau korban, sampai jangan ngomong, nggak, sampai kan belum sholat, nah, sampai kan tukang mabuk, jangan korban, jangan. Sampai dipukul-pukul dari sana. Tetap diterima Pak. Bahkan, mohon maaf saya sampaikan di sekalian, umpama ada non-muslim musim korban, lalu memberi kambing atau memberikan sapi. Contoh sampean kerja sama orang Korea ngasih sapi, coba beliin sapi 50 juta atau mungkin 20 juta. Jangan ditolak, diterima. Lalu apa hasilnya dia? Bagi si non muslim tidak ada pahala, dapatnya kebaikan bersama, kebaikan di dunia saja. Lalu nanti apa? Sultan-sultannya sapi tadi yang dibeli, ini menjadi hukum sedekah bagi yang diberi. Contoh yang diberi Pak Denny diberi duit dari bosnya orang Korea non muslim, kasih Pak Denny 20 juta. Udah terima saja. Karena menerima pemberian non muslim itu tidak haram, hukumnya makruh, tidak haram. Kecuali kalau kita tahu persis nih, oh ini si dia non muslim tadi ini boleh nolong ini, tahu kita nolongnya,
jangan. Tapi kalau musyabihat tidak jelas, ya ada baiknya, ada haramnya, itu namanya makruh. Diterima tadi, maka kesimpulan tadi pemberian non muslim menjadi hukum sedekah bagi yang diberi. Bahasa Jawa ya bacaan. Itu bacaan Pak. Pesta makan bersama. Termasuk manajemen korban, nggak ada judulnya Pak. Kalau manajemen pabrik masih duit 40 juta Pak, kalau beliin korban, apa itu? Beliin sapi buat korban, udah bisa. Kenapa? Kalau manajemen kan sekutu Pak, musyarakah. Sementara korban itu terbatas, sapi maksimal 7 orang. Kalau manajemen kan banyak lebih dari 7. Maka apabila ada manajemen memberikan duit untuk beli hewan, ya sudah belikan saja. Tapi nilainya sedekah. Persis kayak anak-anak kecil SD di sekolahan ada urunan beli kambing 10.000, itu kan dia bukan korban, namanya sedekah. Nah, kembali tadi mengenai pertanyaan tadi yang fasik tetap mendapat pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah syahadat. Karena dalam Islam ini Masya Allah luar biasa. Sampai jargon yang Nabi dulu pertama di Mekah itu mengqala la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in saraqa. Siapapun yang di dalam hatinya sudah terukir kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Sahabat nanya, dia berzina ya Rasul? Iya. Dia nyolong ya Rasul? Iya. Walaupun dulu pernah nyolong, walaupun dulu pernah berzina, macam-macam dosa besarnya, selama ada kalimat syahadat, dia akan masuk surga. Tapi akan Pak, namanya akan kan proses dulu loh. Kapan masuknya kita nggak tahu. Jadi tetap kembali lagi dia pun mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengenai kaifiyah tata cara pemotongan hewan. Pemotongan hewan itu baik hewan kurban ataupun hewan yang non kurban, afdolnya dalam kitab namanya kitab Mahalikul Yubi pula dijelaskan oleh beliau Imam Nawawi, memotong hewan itu dianjurkan pertama menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis ada yang sangat keras mengatakan la yahillu limadhufin, tidak halal hukumnya bagi hewan yang disembelih lam yadhkuris Allah, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita motong hewan kok enggak menyebut nama Allah, hasil pemotongannya tidak halal. Maka yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kalau memang itu kurban, tawasuli dulu, doain dulu yang berkorban. Contoh, yang korban ini tulisannya, oh Bapak Denny bin Fulan, Al-Fatihah. Setelah selesai walau dolin, doain Allahumma hadhihi minka wa hadhihi minka fataqabbalha. Ya Allah, hewan ini aslinya dari panjenengan ya Allah. Hari ini pula aku potong, aku persembahkan untuk panjenengan ya Allah. Fataqabbalha, mohon diterima amal ibadah kurbannya Bapak Denny. Terakhir baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi afdolnya seperti itu, minimal membaca bismillah. Kalau nggak baca bismillah, pemotongannya tidak halal. Nah sempurnanya doain yang korban, tawasuli fatihai, baru kita doa tadi Allahumma hadhihi minka wa hadhihi minka fataqabbalha. Apa Pak? Pokoknya kalau yang mau motong suruh ngapalin dulu. Kalau nggak bisa ke rumah saya, aja tak training nanti. Training 10 menit
orang bisa push up. Lah yang doanya pendek, Allahumma hadhibika wa hadhibika fataqabbala. Pendek lah, enggak orang angel pokoknya lah. Gampang. Harus bisa. Makanya pemotong kurban atau pemotong hewan kurban itu beda sama pemotong dijagal. Dijagal mah ada urusan di sana, yang penting mati kadang-kadang. Yang bagus lagi, motong hewan kurban itu jangan terlalu ke atas jakun, jangan ke bawah jakun, terlalu jauh, sedang. Jadi sama jakunnya ini diraba dulu nih, diraba dulu, pegang jakunnya, mundur sedikit. Ya kurang lebih setengah senti lah atau senti, baru potong. Kalau kejauhan dari jakun, matinya lama. Kalau di atas jakun, matinya kecepatan. Lihat tukang jagal itu Pak, cepat. Apalagi hewan ayam, tepuk di lehernya kan, tit lempar. Yang begitu makro. Nah, terus yang kedua, kalau mau nyesek kulit, tunggu hewan mati dulu, sakaratul maut dulu, biar dia menikmati adanya sakaratul maut. Jangan masih berat-berat, ayo Pak, angkat aja Pak, peset, sabar dong ya. Biar mati dulu. Terus lanjut lagi, tata cara yang bagus antara hewan yang dipotong sama hewan yang dibeset, jauhkan, biar dia tidak stres. Kejadian-kejadian sapi pada lari, pada kabur karena stres tadi, antara motong dengan upasnya, mulitinya terlalu dekat. Dia pun makhluk tahu bahwa, loh, saya mau digituin. Stres lama-lama. Yang bagus pisahin. Kalau nggak mau pisahin jauh, kasih semacam kayak ordeng begini. Sedang begini dia, hewan yang masih hidup tidak melihat. Nah, kasihan dia juga. Dia itu makhluk Gusti Allah dan hewan muhtaramah. Hewan muhtaramah itu apa? Kambing tadi, kambing, sapi, unta. Ini muhtaramah. Jadi hewan yang ada nilai-nilai pahala luar biasa. Itulah tata cara menyembelih hewan kurban. Oleh kalau belum mati, belum hilang semua nyawanya, jangan diangkat, jangan dikupas dulu. Kurang afdol, biar dia menikmatinya. Allahu Akbar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nas'aluka al-huda wal-taqwa wal-'afiyah was-salama fid dunya wa dunya hatta al-akhirah. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa barakan. Allahumma inna a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Bi barakati hadzal majlis ja'alna wa auladana wa azwajana wa talamidana wa ahli syama'atina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-ibadati wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri al-khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.